Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sahabat Ejit, kita pernah naikin nih Kehed, Kades, Kohod. Kohod itu nama desa di tempat terutama di mana pagar laut itu berada, dan kita sudah pernah sampaikan di video sebelumnya, ini Kades ini disinyalir katanya punya 5 mobil mewah. Wow. Ya, tampaknya dialah yang bekerja sama dengan Aguan Pik 2 ya. Jadi pertanyaan kita ya mungkin ini apa namanya kacungnya oligarki itu yang begini nih. Luar biasa. Dan Nusron Wahid sudah datang ke lokasi berdebat dengan Kades Kohod ini. Ya, Arsin namanya ya. Kades Desa Kohod ini namanya Arsin. Arsin bin Arsip gitu kalau nggak salah ya. Ya gitulah. Dia masih ngotot gitu bahwa yang di pagar laut itu, yang di pagar di laut itu dulunya empang. 30-40 tahun yang lalu. Kenapa nggak diambil sekalian di 100 tahun yang lalu gitu? Dimana semua ini kepemilikannya bukan kepemilikan Indonesia. Iya kan? Nah, sahabat Ejit, mari kita lihat bagaimana perlahan demi perlahan ya pemerintah menunjukkan aksi yang membela kepentingan rakyat jelata. Apalagi Ibu siapa? Ibu Hardianti Rukmana ya, Gerindra. Oh, sudah turun juga ke lapangan. Anggota DPR sudah copot pin. Saya malu sebagai wakil rakyat kalau begini caranya. Ke Menteri KKP itu, Wahyu Trenggono ini. Nah ini satu ini, menteri satu ini yang masih dipertanyakan oleh banyak orang. Dia ada di posisi mana sih? Ketika TNI AL mencabut pagar-pagar itu malah, jangan itu, hentikan itu. Dan terungkap juga pemeriksaan 2 nelayan yang sempat mengaku pasang pagar laut misterius itu. Ternyata dia bukan nelayan. Dia akhirnya mengaku jubir nelayan, itu yang mengaku mahasiswa itu loh. Sebenarnya itu semuanya tidak direncanakan. Artinya tidak direncanakan, artinya itu semua terjadi secara alamiah saja. Mereka masing-masing dengan upaya mereka untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka masing-masing. Nah, terkait dengan berita-berita selama ini tentang adanya pemagaran, kalau itu saya kurang paham dah. Kalau saya mau orang kampung ya, begitu kami, apakah itu misalnya teman-teman kami yang di nelayan itu melanggar hukum atau tidak, karena kami tidak tahu mengetahui undang-undang. Karena sejauh ini juga kan undang-undang banyak yang tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Ya, ini adalah tugas pemerintah juga seharusnya. Ya, ditulis besar-besar itu kalau bisa, perlu di tengah laut itu memakai atau dan lain sebagainya. Itu aja mungkin ya dari saya. Sejak kapan Bang nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di? Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya, ya. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau. Lalu diberi waring untuk
membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambahan. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan, tidak ada. Beda lagi sama yang wawancara siapa? Abu Janda, beda lagi itu. Sama-sama ngaco memang. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengungkapkan hasil pemeriksaan 2 orang nelayan yang sebelumnya mengaku memasang pagar. Ya, itu didasarkan pada pernyataan para nelayan yang sebelumnya mengaku ke media sebagai penanggung jawab. Namun, kata Ipung, saat dimintai keterangan oleh KKP, 2 nelayan tersebut menyampaikan bahwa mereka hanya menjadi jubir para nelayan saja, bukan penanggung jawab. Itu ngomongnya, itu kami. Aduh. Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin seperti di medsos itu yang mengaku sebagai pemilik. Akhirnya mereka menyampaikan bahwa saya hanya jubir nelayan. Nelayan yang mana? Ya dia juga tidak tahu. Nelayan yang dibayar saja barangkali oleh para pemilik modal. Nah ini patut kita apresiasi juga dari anggota DPR ya. Bagus juga nih. Saya mohon maaf Pak. Tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini. Rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Ya, kita apresiasi lah ya, walaupun tentu kalau kita mau telusuri, kenapa baru sekarang? Rakyat sudah ngomong dari jauh-jauh hari, kenapa Anda nggak copot pinnya dari kemarin-kemarin? Kenapa baru sekarang? Tapi nggak apa-apa lah ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Permadi Arya juga sama ya, bikin video ini segala, wow bikin marah rakyat Indonesia ini orang. Permadi Arya yang dikenal sebagai Abu Janda mulai ketakutan dan tidak ingin menampakkan diri usai menjadi korban doxing. Tindakan doxing itu terjadi setelah Abu Janda diduga melakukan panjat sosial terkait isu pagar laut. Saya kira bukan panjat sosial. Mudah saja lah pakai logikanya. Ya ini dibayar saja. Oleh siapa? Ya oleh siapa lagi? Kalau bukan oleh diduga aguan atau pihaknya. Terkait isu pagar alam yang memancing amarah warganet hingga informasi pribadinya tersebar di dunia maya. Disebar. Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber inilah.com, Abu Janda kini kerap terlihat di lobi atau area sekitar apartemen Altis Bintaro. Ngeri dicek sampai ke lokasi dia berada sehari-hari. Ia kini memilih selalu mengenakan masker seolah ingin menyembunyikan identitas dari orang sekitar. Abu Janda tinggal di apartemen Altis Bintaro dan sering terlihat di lobi atau sekitarnya selalu menggunakan masker, begitu ya ungkap sumbernya. Luar biasa. Dan salah satu bentuk doxingnya kita nggak akan sampaikan lah ya, tapi kisi-kisi aja lah, kurang lebih seperti ini. Dari aplikasi Get Kontak. Kalau dari aplikasi Get Kontak begini ya udah kelihatan ini nomornya benar. Mungkin sekarang yang udah pegang nomornya lagi mencecar nih, yang nggak perlu ikutan lah, biarkan saja ya. Ini ada juga ini. Nah loh, orang-orang nge-save-nya dengan nama ini, jadi ketahuan bahwa benar nomor kontaknya adalah dia. Tuh, ini sedang di tembok ratapan di mana ya, di sana. Oke.
AHY ikut terseret terbitnya sertifikat HGW pagar laut. Jebakan Jokowi? Ya, AHY sendiri sudah bilang bahwa ini terbit sebelum saya menjabat, katanya begitu ya, 2023, sedangkan saya masuk 2024 awal gitu ya. Ya nggak apa-apa, biar nanti aja penelusurannya bagaimana.